Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elipa Sukma Cipta. Saya dosen pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya mengampu mata kuliah matematika semester 4 dengan bobot 2 SKS. Untuk mata kuliah ini tidak ada prasyarat. Mata kuliah ini berisikan tentang penalaran, sistematika matematika dan bilangan, himpunan, relasi dan fungsi, persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, geometri dan geometri transformasi, pengukuran, permutasi dan kombinasi, peluang, dan yang terakhir adalah pengolahan data. Dalam menyampaikan materi mata kuliah ini, ada yang secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, saya menyampaikan materi konsep-konsep matematika secara langsung di Zoom Meeting dengan menggunakan PowerPoint yang sudah saya buat. Dan untuk membantu menjelaskan materi kepada mahasiswa, terkadang saya menggunakan GeoGebra, Maple, atau hanya sekedar whiteboard yang tersedia di Zoom. Selanjutnya, saya akan berdiskusi dengan mahasiswa tentang materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, sesudah diskusi, saya akan memberikan tugas. Untuk pembelajaran secara asinkronus, yang pertama saya lakukan adalah membuat video. Setelah itu, saya share di Google Classroom untuk mahasiswa tonton dan pelajari. Lalu akan dilakukan diskusi secara fleksibel di Google Classroom. Dan terakhir, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa sebagai bahan evaluasi atau asesmennya. Demikian paparan mata kuliah matematika yang saya ampu. Berikut video yang saya gunakan untuk pembelajaran asinkronus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan bagaimana menemukan rumus luas bangun datar. Sebagaimana halnya judul yang tercantum pada slide yang saya tampilkan, maka tujuan dari pembelajaran pada video kali ini adalah mahasiswa dapat menemukan rumus luas bangun datar. Penurunan rumus luas bangun datar bisa dilihat pada bagan berikut. Nah, semuanya berawal dari luas persegi panjang. Dari luas persegi panjang ini kita bisa mendapatkan rumus luas persegi, dan dengan menggunakan luas persegi panjang ini juga kita bisa mendapatkan rumus luas segitiga, luas jajar genjang, dan luas lingkaran. Nah, sedangkan dari luas segitiga ini ada dua kaki ke bawah, artinya untuk mendapatkan rumus belah ketupat dan layang-layang kita bisa menggunakan luas segitiga. Dan dari luas jajar genjang ini ada 4 kaki di sini, 2, 3, 4, artinya dengan menggunakan luas jajar genjang kita bisa mendapatkan luas segitiga, luas belah ketupat, luas layang-layang, dan luas trapesium. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu luas persegi panjang. Nah, untuk mendapatkan luas daerah persegi panjang, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita perhatikan persegi panjang dan persegi satuan berikut. Nah, jadi di sini saya mempunyai satu persegi panjang dan beberapa persegi satuan yang berwarna merah ini ya. Nah, selanjutnya tutuplah persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Nah, si persegi yang putih ini kita akan tutup dengan persegi satuan yang berwarna merah sampai semuanya berwarna merah. Ya, kita coba tutup. Nah, kita coba klik saja. Ini masuk satu persatu. Kita coba terus sampai semuanya berwarna merah. Selesai, semuanya tertutup menjadi warna merah. Nah, selanjutnya kita akan menghitung gitu ya, berapa persegi satuan yang dapat menutupi daerah persegi tersebut.
kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 persegi satuan yang menutupi persegi. Nah, selanjutnya perhatikan lagi persegi panjang berikut. Jadi saya buat lagi suatu persegi baru, persegi panjang baru. Nah, lalu kita akan menutupi si persegi panjang itu, tapi yang ditutupinya hanya sisi-sisinya saja. Gitu ya. Ini ukurannya sama dengan persegi panjang yang di atas. Kita akan tutupinya tuh hanya sisi-sisinya saja. Seperti itu. Nah, ditutup ya. Nah, ini tadi yang atas itu banyaknya persegi itu adalah 18 persegi satuan. Nah, yang ini dengan cara apa kita bisa menghitung luas persegi tersebut? Nah, dengan cara apa? Ini kita lihat ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali 3 itu 18 kan, sama dengan satuan persegi yang ada di atas ini, 18 satuan. Artinya gitu ya, jika banyaknya kolom itu adalah P dan banyaknya baris itu L, maka dapat diperoleh rumus luas persegi panjang. Gitu ya. Nah, rumus luas persegi panjang itu kita bisa tuliskan panjang kali lebar. Gitu ya, karena tadi ketika kita ingin mendapatkan ini itu 18, maka kita cukup mengalikan ini ya, 3 kali 6, ya ini 6 persegi satuan. Nah, panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah P dan lebarnya itu adalah L. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa rumus luas daerah persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, gambar yang tadi saya peragakan ini nanti kalau di kelas ketika Anda mengajar, Anda bisa menggunakan alat peraga secara langsung, misalnya kan dengan menggunakan karton dan beberapa kertas berwarna yang dipotong besarnya satu satuan gitu ya. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana mendapatkan luas daerah segitiga dengan menggunakan luas persegi panjang yang tadi sudah kita dapatkan. Langkah yang pertamanya itu kita akan menggambar sebuah segitiga sebarang ya, dengan ukuran alas dan tingginya sebarang pada kertas berpetak. Jadi kita punya kertas berpetak, lalu di sini kita akan menggambar sebuah segitiga. Nah, misalkan segitiganya seperti itu. Nah, selanjutnya potong menurut sisi-sisinya. Nah, karena kita sudah menggambarnya dan ini warnanya sudah dibedakan, maka kita akan memotong garis yang ini, sisi-sisinya ini ya. Kita pakai gunting, lalu kita potong. Nah, dapatlah seperti ini. Selanjutnya, tentukan mana sisi alas dan tingginya. Nah, misalkan kita tentukan bahwa alasnya yang ini dan tingginya yang ini, gitu ya. Sesudah kita menentukan alas dan tingginya, lalu kita akan memotong menurut garis tingginya. Itu setengah tinggi, lalu bangun apa yang akan terbentuk gitu ya. Dari gambar ini kita lihat bahwa setengah tingginya kita cari ini ada 1, 2, 3, 4 petak ya. Ada 4 petak, berarti kalau setengahnya itu 2 ya. Ke bawah 2, ke atas 2. Berarti nanti kita akan memotong dari sini ke sini. Ya, kita akan coba potong. Krek, 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 krek gitu ya. Nah, dipotong. Dapatlah bangun seperti ini. Pada bangun segitiga, nah kita akan memotong garis tingginya. Bangun apa saja yang terbentuk? Nah, dari segitiga yang akan di atas ini, maka kita akan memotong menurut garis tingginya. Sebagaimana kita ketahui bahwa garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus terhadap alasnya ya. Jadi kita akan memotongnya di sini. Nah, kita akan potong, kita lihat bangun apa yang terjadi. Nah, ternyata ada 2 buah segitiga ya yang ukurannya berbeda. Nah, selanjutnya bentuk potongan tersebut menjadi kita akan satukan dengan yang bawah. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang itu disatukan ke situ dan yang kecil ini kita satukan ke bawah. Nah, ini kalau dihimpitkan lebih dekat lagi, ini akan membentuk satu persegi panjang ya.
gitu. Ternyata luas segitiga itu bisa membentuk luas persegi panjang gitu ya. Nah, karena luas persegi panjang itu sebagaimana kita ketahui rumusnya itu adalah panjang kali lebar, maka luas segitiganya itu kan ini alasnya ya, panjangnya itu adalah alasnya yang ini, dan lebarnya itu setengah tinggi, karena tadi kan tinggi segitiga itu sudah kita potong. Jadi lebarnya itu menjadi setengah tinggi, maka luas daerah segitiga itu bisa kita tuliskan rumusnya adalah alas kali setengah tinggi, atau kalau di buku-buku biasa menuliskan setengah alas tinggi. Nah, gitu ya caranya. Selanjutnya kita akan melihat ada cara lain dengan menggunakan rumus persegi panjang, kita mendapatkan luas daerah segitiga dengan cara yang berbeda dari yang tadi. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan menggambar dua buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas berpetak. Kongruen itu berarti sama bentuk dan sama ukurannya ya. Nah, kita gambar dua buah segitiga siku-siku yang kongruen. Selanjutnya kita akan memotong sisi-sisinya. Jadi seperti halnya yang tadi, kita akan potong sisi-sisi ini sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Karena ini sudah dipotong, artinya sudah tidak ada, sudah bukan di garis berpetak pada kertas berpetak lagi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mana sisi alas dan tingginya. Oke, misalkan itu ya, ini alasnya, ini tingginya. Selanjutnya susun kedua segitiga tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Bagaimana ya caranya supaya dua segitiga ini menjadi persegi panjang? Kita lihat. Oh, ternyata diputar lalu disatukan. Nah, seperti itu ya. Ternyata dari dua segitiga yang kongruen kita bisa mendapatkan sebuah persegi panjang. Seperti itu. Nah, karena dua buah segitiga sudah membentuk suatu persegi panjang, maka alas segitiga itu adalah panjang persegi dan tinggi segitiga itu menjadi lebar persegi panjang gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan jika rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, maka dua kali segitiga juga sama. Karena panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah alasnya dan lebarnya itu adalah tingginya. Gitu ya. Ini dua segitiga ya. Maka ketika kita ingin mendapatkan satu buah segitiga, berarti kita tinggal bagi dua atau kalikan dengan setengah. Sehingga kita bisa mendapatkan luas daerah segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, begitu ya. Untuk mendapatkan luas daerah segitiga itu berarti kita tadi sudah bisa mendapatkannya dari satu persegi panjang, dari satu rumus persegi panjang tapi dengan cara yang berbeda. Seperti itu ya. Untuk luas daerah yang lainnya nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Untuk video kali ini mungkin saya cukup sampai di sini. Semoga Anda bisa mempelajarinya dan memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.